Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Selamat ketemu di channel YouTube kami. Kali ini kami sengaja untuk ketemu salah satu wakil ketua DPRD Blora, Pak Siswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, senior. Iya, sehat ya Pak Sis ya. Sehat, Ya, dalam kali ini kalau kemarin kita masih ranahnya pilkada, ini ada sesuatu yang barangkali perlu saya kulik, Pak Sis ya. Terkait baru-baru ini di sejumlah medsos, di sejumlah grup WhatsApp ada ucapan terima kasih panjenengan terpilih sebagai Ketua Umum ADKASI, itu Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Ini anggotanya berapa kabupaten, Pak Sis? 415 kabupaten, anggota dewannya total 17.500. Ini kan luar biasa. Kenapa saya harus keroyo-royo minta waktu lah sama jenengan bagaimana mengulik di persoalan ini. Atase wong Bluro, atase cah Bluro, tiba-tiba mencuat. Ini tataran nasional loh. Ini seluruh Indonesia. Ini 400 sekian DPRD, kalau anggotanya DPR sampai ribuan itu. Ceritanya kayak apa ini, Pak Sis? Tiba-tiba jenengan kok bisa mencuat itu menjadi ketua ADKASI itu, Pak Sis? Iya, terima kasih. Jadi sejak waktu mahasiswa, ya, saya itu kan juga aktivis mahasiswa. Dan pernah mendengar namanya ADKASI, ya, Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Ini tahun berapa informasinya? Waktu itu tahun 2001. Kalau di Blora waktu itu kalau nggak salah ketua DPRD-nya Pak Warsit. Pak Warsit. Iya, jenengan sudah mendengar informasi itu. Sudah mendengar. Ya. Kebetulan saya ada acara mahasiswa di Jakarta. Ya. Saya juga aktivis mahasiswa tingkat nasional waktu itu. Dan ketemu dengan ketua DPRD Blora Pak Warsit. Ya. Beliau sedang kursus Lemhanas. Nah, saya sama Pak Aris Bandono yang juga aktivis mahasiswa di UNAS Semarang ada di Jakarta. Pak telepon beliau dan ditemui. Nah, beliau cerita bahwa beliau itu sebagai ketua DPRD Blora itu sedang ikut kursus Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional, yang kursusnya ada beberapa tingkatan lah kan seperti itu. Itu tidak sembarang orang loh, Pak. Jadi saya ikut Lemhanas itu ya. Nah, beliau cerita ketemu bahwa sedang ikut kursus Lemhanas karena ada MOU antara Lemhanas dengan ADKASI. Ya. Itu sudah 24 tahun yang lalu. Ya, 2001 sekarang 2025. Nah, atas dasar itu karena saya juga pimpinan DPRD dan tahun 2022 tepatnya 3 tahun yang lalu saya masuk pengurus sebagai wakil sekjen di ADKASI Pusat. Berarti di awal yang periode kemarin itu sebetulnya jangan ada masuk ke jajaran pengurus pusat, wakil sekjen jenderal ADKASI Pusat. Nah, karena terinspirasi informasi itu, wah ternyata ADKASI itu punya jaringan ke 415 kabupaten se-Indonesia dan juga punya jaringan ke semua lembaga negara, Pak Presiden, Pak Menteri ya, dan kepala-kepala lembaga, kementerian. Nah, saya memberanikan diri untuk maju menjadi ketua umum. Nah, memberanikan diri maju ketua umum. Sebentar, ini pelaksanaannya kapan ini? Kemarin baru hari Rebu, tanggal 26 Februari. Di Jakarta. Di Hotel Borobudur, Jakarta. Ya. Dan terus, alhamdulillah kemarin itu saya ya sekitar 2 bulan mulai kampanye ya, menemui saudara-saudara kita, para ketua dan wakil-wakil ketua dan anggota dewan. Mulai dari Sumatera kita ketemu di Jakarta, dari Sulawesi bahkan saya juga sampai ke sana, dari Papua bisa ketemu di Jakarta, tergantung janjiannya. Kita menyamakan visi, misi, persepsi bersama, dan saya minta doa restu dan alhamdulillah pelaksanaan kemarin tanggal 26 Februari ya, baru 6 hari yang lalu di Hotel Borobudur Jakarta, secara aklamasi calon tunggal. Nah, akhirnya saya menjadi ketua umum yang untuk masa bakti 2025 sampai 2030. Oh, 5 tahun. 5 tahun. Masa baktinya ini. Sebentar ini Pak Sis, ini menarik. Ini karena ranahnya tidak hanya satu kabupaten, tidak hanya satu provinsi, ini kan melibatkan sekian provinsi.
Dan ini diawali panjenengan dari wakil sekjen AKASI itu akhirnya kemarin memberanikan diri. Dan sebetulnya yang menjiwai itu kan mungkin dulu waktu ketemu Pak Wasit itu ya di Lemhanas itu ya kan. Ini sebetulnya ada tujuan apa di balik itu semua, jenengan kan dari Waksekjen terus jadi ketua AKASI ini. Barangkali tentu kebetulan kalau nggak salah sehari-hari Pak Sis ini kan menjadi ketua Kadin nih, ya ketua Golkar di Kabupaten Blora. Ini antara Kadin dan DPRD ini kan tentunya nanti sejajar. Kira-kira dengan jenengan jadi ketua AKASI ini, ketua umum AKASI, apa yang akan diperbuat ini untuk nasionalnya kayak apa? Tapi tentu saya selaku orang Blora akan untuk Bloranya kayak apa nih Mas Sis? Jadi AKASI ini kan sebuah wadah DPRD tingkat nasional, ya wadah perjuangan yang pertama khususnya adalah bagaimana meningkatkan SDM seluruh anggota DPRD kabupaten di Indonesia. Tentunya kita perlu juga kursus-kursus di Lemhanas, seperti kalau kepala daerah kan retreat ya, yang baru-baru ini di Magelang kan 7 hari. Jadi supaya visi misi kabupaten, kemudian visi misi Pak Gubernur, visi misi Presiden ini searah. Nah, termasuk DPRD kan ada di dalamnya. Ya menurut saya nanti kita perlu retreat juga nanti di Lemhanas lah minimal 7 hari lah yang ikut kursus awal untuk peningkatan sumber daya manusia supaya terarah untuk pembangunan daerah. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan ya partisipasi DPRD di dalam rangka 3 fungsi, fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran. Bagaimana karena DPRD ini kan basicnya kan macam-macam. Ada yang dia baru lulus kuliah jadi anggota DPRD karena mungkin yang saya backup keluarganya kan bisa juga. Pengusaha. Ada yang memang dia mantan birokrat, PNS, ASN, kemudian nyalon DPRD jadi ada yang kayak saya mantan jurnalis. Nah, saya kan anak buahnya Pak Urip dulu kan. Mantan pergerakan. Kantor saya. Mantan pergerakan mahasiswa ada juga. Ada yang dia pengusaha, petani, ada nelayan, mungkin bos-bosnya gitu kan. Jadi DPRD sehingga belum tentu mereka juga paham tugas pokok dan fungsi DPRD. Ketika masuk di dalam itu apa sih dewan? Ternyata harus mengawasi harus punya fungsi anggaran, kemudian fungsi pengawasan macam-macam lah. Itu harus dididik lah. Itu harus penguatan fungsi-fungsi itu akan maksimal, akan optimal apabila mereka paham tugas pokok dan fungsinya lah. Kita AKASI itu salah satunya adalah mencerdaskan mereka. Selain juga memperjuangkan hak-hak mereka. So kadang dinamika hubungan antara eksekutif legislatif di suatu daerah, di Blora nggak ada. Karena di Blora ini kan hubungan kami DPRD dengan pemerintahan yang baru ini, apalagi Pak Bupati dengan Bu Sri Setiorini, Bu Rini kan bagus. Sebelumnya juga bagus, nyambung. Contoh, persetujuan APBD tepat waktu pada bulan November, Desember udah penetapan penyempurnaan, kan aman. Tapi kan di daerah Konoha, tempat lain belum tentu bisa sampai Januari belum persetujuan APBD. Ini hanya persoalan APBD aja. Itu contoh APBD. Maka kita nanti AKASI akan menjembatani apa yang menjadi kesulitan Pak Bupati, apa yang menjadi kesulitan para pimpinan dan anggota DPRD. Sok kadang hanya karena ego, gak iso aku gak dituruti, gak iso karena aku gak diajeni, hanya karena ego. Maka kepentingan rakyat yang nanti akan dirugikan. Itu contoh tentang anggaran. Belum tentang misalnya fungsi pembentukan perda. Kan bisa aja aku perda kawasan industri nggak mau, bupatinya ingin. Nanti aku perda tentang lingkungan hidup, perda tentang pertanian, macam-macam lah itu yang harus dipertajam bahwa mereka harus paham tentang fungsi-fungsi DPRD. Ini menarik Pak Ses ya. Di samping ini Pak AKASI ini nanti akan menjembatani, akan mendorong tentang mungkin peningkatan SDM di kalangan anggota dewan. Tapi yang sangat menarik kalau eksekutif kemarin para pimpinan kepala daerah itu retreat di Magelang, terus ini nanti DPRD ini akan retreat tapi di Lemhanas, waktunya mungkin 7 hari. Ini akan menyambung bagaimana program pembangunan nasional itu tentu akan nyambung sampai ke provinsi, ke daerah. Ini kan menarik Pak Sis. Kalau itu misalnya terlaksana. Harus terlaksana. Karena apa? Karena kita
ya, yang namanya pemerintahan ini kan kita bersama-sama, tidak sendiri. Ya, apa yang menjadi program prioritas pusat itu kan ada 4. Yang pertama adalah ketahanan pangan. Bagaimana kita mengurangi impor, memperbanyak produksi dalam negeri, baik itu mulai dari padi, mulai jagung, mulai gula, ya semua yang berhubungan dengan pangan. Ini impornya dikurangi. Harapannya adalah pertumbuhan produksi dalam negeri di bidang pertanian ini makin banyak. Ini contoh program konkret, nasional ya. Harga beras sekarang, harga gabah naik. Ini contoh karena impornya dikurangi. Yang kedua, ketahanan energi. Kita akan lihat bahwa lifting migas, produksi migas akan dinaikkan, Pak Kaji. Karena apa? Mengurangi impor migas. Yang ketiga adalah hilirisasi. Produk-produk sumber daya alam, perkebunan dan yang lain di Republik ini tidak boleh kemudian dijual gelondongan bahan mentah ke luar negeri, tapi diolah dulu di dalam negeri. Baru kalau setengah matang atau setengah matang, barulah nanti diekspor. Contoh panen kayu, jangan gelondongan logging bulat. Sehingga nanti nilai jualnya itu akan lebih tinggi. Tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja Indonesia makin banyak, mau nikel, mau emas, mau batu bara dan lain. Yang keempat adalah makan bergizi gratis. Itu diskemakan oleh pusat bahwa pemerintah daerah juga harus mendukung itu. Pemerintah provinsi mendukung itu. Yang menjadi program unggulan Pak Prabowo ada 4. Kaitannya dengan daerah, apa kepentingan Blora? Selain kita juga mendukung 4 program itu, maka di daerah kita bisa saling tukar investasi. Contoh, tidak semua daerah itu bisa ditanami padi. Tidak semua daerah bisa ditanami jagung maupun tebu. Tapi di Blora ini tumbuh subur, mau padi, jagung, kedelai, semangka, belewah, melon, di Blora subur. Di daerah lain mungkin tidak. Lah, maka ada orang-orang yang punya duit di nasional akan kita tarik ke daerah bersama Pak Bupati. Ya, bagaimana agar investasi di Blora? Contoh, kita sudah memetakan kemarin, walau awal sudah memetakan kawasan peruntukan industri, walaupun belum kawasan industri, tapi ini satu langkah maju. Maka nanti kita akan menawarkan ini kepada investor dari luar Blora untuk masuk ke Blora. Dan kan prakteknya kan real sudah ada. Yang dulu GMM nggak ada, jadi ada. Pentawira nggak ada, sekarang ada. Kita juga dari Demak juga ada. Sahabat saya dari HIPMI, Kadin juga, yang sekarang investasi untuk ini apa, hatchery atau penetasan ayam. Di mana itu, Pak? Di Bogorjo. Ya, itu Kecamatan Bogorjo. Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora. Itu investasinya juga di atas 150 miliar. Sudah beli lahan ada 20 hektar di Blora. Udah balik nama beliau semua. Nah, itu penetasan ayam yang kecil-kecil itu nanti dia jual ke kandang. Jadi bukan bikin kandang ayam, bukan, tapi dia bikin yang telur jadi kecil-kecil induan dijual ke kandang-kandang ayam. Itu adalah contoh yang real sudah saya lakukan. Itu real, Pak. Ya, pertanyaan saya sekarang bagaimana untuk mengimbangi ini SDM Dewan, anggota Dewan dengan SDM eksekutif. Kalau eksekutif kan jelas mereka untuk ditingkatkan lewat retreat. Terus kalau DPR kan malu kapan itu Pak Asis kalau besok saya jam 9 diterima Pak Gubernur Lemhanas, Pak Aceh Hasan Sazili di kantor beliau bersama 15 ketua DPRD mewakili Pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, Bali. Mereka pengurus akarsi ini ya, calon pengurus. Saya ketua umum sekaligus formatur tunggal. Saya yang menyusun pengurus secara sendirian. Mereka ini saya undang besok, saya hadirkan sebagai langkah awal, sekaligus langsung audiensi dengan Gubernur Lemhanas. Nah, kemudian nanti kita akan menyamakan persepsi untuk MOU supaya minimal 1 tahun antara 100 atau 200 pimpinan DPRD, syukur nanti bisa perwakilan dari fraksi untuk ikut itu, supaya kita paham apa visi misi itu Republik ini. Dipanggil baru dalam rangka program yang jenengan itu tadi MOU dulu. MOU dulu ya. Nah, itu paling tidak kan kalau sudah MOU bulan depan barangkali Lemhanas sudah bisa mulai pelaksanaan. Oke, ini secara nasional saya oke deh, percaya kalau secara nasional jenengan kan ini karena sudah miliknya nasional. Kalau kita kacamatannya akarsi, tapi saya selaku warga Blora kira-kira apa ini Pak Sis
dari posisi panjenengan sebagai ketua Akasi ini, ketua Kadin, yang akan diberikan keuntungan untuk Blora ini apa Pak Sis? Baru dicontohkan. Alhamdulillah kemarin tanggal 20 kan ada pelantikan kepala daerah ya, termasuk Pak Arif sama Bu Rini kan dilantik. Bu Derini. Saya alhamdulillah ketemu langsung di Jakarta habis pelantikan, kita langsung ketemu bersama, pesan Pak Bupati satu. Mas Sis tolong dibantu kerjasama dengan DPRD dan juga dengan Kadin wilayah Cepuraya, karena kita rencana akan pengembangan Cepuraya mulai dari Blora, Bojonegoro, Ngawi, Tuban, ya ini daerah-daerah sekitar ini harus digalang bersama, karena kita perlu adanya kawasan ekonomi, supaya apa? Supaya ini terintegrasi, perekonomiannya supaya maju. Maka itu peran itu nggak hanya Kadin kan nanti pengusahanya, tetapi kalau kebijakannya adalah DPRD. Kadin itu investor. Nah, surplusnya misalnya tentang regulasi macam-macam kan cateringnya, mobilnya, konstruksinya, ya kan semuanya kan dia pengusaha kalau di Kadin. Tapi kalau DPRD lebih pada regulasinya. Blora sinkron sama Bojonegoro, sama Ngawi, sama Madiun, mungkin sama juga Tuban. Bagaimana sinkronnya, bagaimana agar kawasan ekonomi ini bisa terwujud. Paling tidak penyusunan Perda RT RW-nya. Nah, di titik mana nanti jangkauannya, cakupannya nanti kan Bupati dengan DPRD akan bersama-sama. Nah, disitulah peran advokasi untuk menghadirkan, menyamakan visi misi persepsi tentang pembangunan kawasan ekonomi Cepuraya. Prinsip kita mendukung Pak Bupati. Untuk mewujudkan gagasan Cepuraya ini bisa segera terwujud. Terus peran ini Pak Aziz, terus terang selama ini kita tidak menutup mata. Investasi di Blora itu kan minim. Paling enggak lewat jenengan posisinya ketua Kadin yang lebih secara nasional itu sebagai ketua Akasi, kira-kira mau berperan apa, bagaimana supaya investasi di Blora ini menggeliat gitu Pak Sis? Jadi selain tadi yang saya sampaikan tentang penetasan ayam juga, kita juga mendatangkan, membantu dan bersama dengan Pemkab Blora untuk kemarin bidding atau open investasi untuk pemanfaatan tanah ex pasar Blora. Kan sedang disampaikan ke publik dan sudah ada beberapa ada sekitar 5 yang itu dia melakukan penawaran, memberikan penawaran kepada pemerintah Kabupaten Blora bahwa dia akan mengelola dan itu kan direncanakan untuk penggunaannya untuk hotel, restoran di ex pasar Blora. Ada 5 investor, istilahnya mereka ikut kan beauty contest. Ikut beauty contest. Itu kan dari luar Blora semua. Dan DPRD bersama Kadin, bersama HIPMI, bersama Pak Bupati, BPKAD menggelar itu. Dan itu sudah ada di BPKAD untuk berkas-berkas proposalnya. Dan kita minta ada agar sejak awal itu murni terbuka supaya siapapun punya kesempatan, dan itu sudah dilakukan dengan baik oleh Pak Bupati, dan juga dilakukan juga dengan transparan prosesnya, mana yang lebih menguntungkan nantinya, tawarannya si A, si B, si C, si D, si E itu apa saja kita tahu, dan Pak Bupati open, Pak Sekda, Pak Komang juga open, Bu Susi juga open. Itu adalah langkah bagus untuk kita mendorong regulasi yang lebih terbuka supaya nanti dapat investor yang untung, buat investor juga dapat, buat pendapatan asli daerah juga dapat. Kita mengawal itu. Peruntukannya untuk apa, Pak Sis? Rencana untuk hotel, untuk restoran di sana. Ini kan sepakat lah, Pak. Tahun 2025 itu pemerintah Kabupaten Blora kan mencanangkan tahun pendapatan. Pendapatan itu kan harus kreatif Pak Haji. Jangan hanya pedagang pasar, restoran yang sudah ada, tapi membuat wahana baru. Simbol-simbol baru. Simbol baru. Contohnya tadi yang saya sampaikan tentang pemanfaatan tanah eks pasar. Kemudian hatchery tadi kan tidak ada retribusi, ada pajaknya. Kan nanti dapat. Belum nanti kita juga akan tawarkan investor-investor yang lain untuk masuk Kabupaten Blora. Ini real sudah ada, sudah berjalan kita. Terontong-terontongnya itu nanti kalau kita persentase bagaimana itu bisa termanfaatkan sampai 1 tahun, 2 tahun Mas, kira-kira itu kan kerjasamanya long term, minimal 30 tahun. 30 tahun supaya sama-sama untung. Jadi Pak Sekda sudah menghitung itu. Jadi kerjasamanya nanti 30 tahun karena itu kan
modal besar. Kalau misalkan hotel minimal kan mesti hotel bintang 3 kan begitu minimal atau bahkan mungkin bintang 4. Dan Blora kita yakini perekonomian Blora akan makin berkembang. Sehingga dengan kebersamaan antara pemerintah Kabupaten Blora dengan DPRD Blora, adanya Kadin, adanya Adkasi, ini membuat Blora makin terkenal baik, makin populer. Orang akan bertanya, nah, ya kan Pak Bupati, Pak Blora, saya kalau ketemu teman-teman di Jakarta, oh Blora Pak Sis, oh Pak Arif ya, dulu staf ahli Pak Menteri Desa ya kan, dulu ya kan, Pak Helmi Faisal Zaini, oh ya salam ya, itu kan kebaikan-kebaikan menular. Mungkin ada yang kenal saya, ketemu Pak Bupati. Jadi itu ada langkah-langkah baik bagi Kabupaten Blora. Nama kalau makin baik, makin terkenal, insya Allah menggalang investasi Pak Haji akan lebih mudah. Amin. Yang terpenting kan ini posisinya Pak Sis ini sebagai Ketua Akasi, jaringannya sudah luas, supaya nanti investor itu banyak berdatangan di Blora. Lapangan pekerjaan artinya nanti ada ya, istilahnya golek gawean gampang itu juga ada. Ini satu lagi mungkin ini ya bukan terpisah dengan persoalan Adkasi, ini kan terkait efisiensi anggaran ya Pak Sis ya. Di Blora itu harapan jenengan untuk infrastrukturnya kayak apa? Kan kebetulan kalau nggak salah Pemkab kan ini kemarin DPR juga sudah menyetujui itu utangan. Harapan jenengan kayak apa ini di persambungan infrastruktur? Soal efisiensi anggaran, alhamdulillah besok siang ya jam 1 saya juga akan silaturahmi dengan Pak Dirjen Otonomi Daerah. Kebetulan setelah di Lemhanas itu ya. Jam 3 saya juga diterima Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Bima Arya Sugiarto di Jakarta juga. Tentunya dalam konteks juga efisiensi, penajaman program-program Adkasi dan sebagainya. Jadi akan nyambung dengan itu. Jadi apa yang saya sampaikan bahwa untuk Blora ya, untuk 215 miliar yang sudah kita setujui untuk kita melakukan pinjaman daerah juga harus diadakan beauty contest. Ya, beauty contest artinya apa? Bahwa 215 miliar itu kita pinjam ke bank mana, ke lembaga pembiayaan apa? Apakah PT SMI, apakah ke Bank Jateng, ataukah ke bank lain? Kita harus transparan pemerintah daerah. Dan saya rasa yang sudah dilakukan di periode kemarin Pak Bupati Arif ini sudah transparan. Karena apa? Dijelaskan bank mana, ya bunganya berapa, sistem pencairannya bagaimana, nilai tambahnya yang mau diterima saya berapa. Juga ke Adkasi, kami juga mengundang Bank Jateng. Akhirnya walaupun itu kemudian Bank Jateng yang menjadi pemenang beauty contest. PT SMI juga pernah kita kunjungi juga. Dan nanti dari situ kami juga belajar dengan rekan-rekan pimpinan DPRD kabupaten lain melalui Adkasi. Saya tanya-tanya juga. Nilai plusnya apa? Kalau bank ini apa? Kalau SMI apa? Karena ada yang ngambil pinjaman di SMI, kan miliknya pusat itu. Ada yang di Bank Jateng, ada yang di Bank Jabar. Kayak Gerobokan juga pinjam. Jadi di Adkasi ini juga kita saling tanya. Oh, secara berapa bunganya? Apakah setahun itu 6% atau 7%, 7% atau 6% sejak penarikan atau sejak MOU itu. Kita juga belajar di Adkasi, Pak Haji. Dan selama ini kan memang yang ditempuh Pemda, kalau nggak salah kemarin itu ada salah satu unsur pimpinan dari Gerindra Mas Chandra itu ya juga mengikuti ke PT SMI. Mereka sudah jajaki Bank Jateng kayak apa, SMI kayak apa. Ya mudah-mudahan ini benar-benar beauty contest ini kita terbuka. Artinya yang nek cara bodone aja, awam aja, yang bisa memberi bunga paling rendah. Sehingga ini tidak memberatkan keuangan pemerintah Kabupaten Blora. Terus dua, kalau di SMI kemarin itu ada nilai plusnya, selain mungkin berani bersaing dengan bank lain, bunganya itu ada, mungkin dia akan bantu di persoalan perencanaan, macam-macam itu. Tapi ya monggo, ini kan kewenangannya pemerintah Kabupaten Blora, eksekutif dan legislatif kan gitu Pak Sis, kayak gitu itu. Tetapi yang jelas prosesnya harus transparan, artinya, dan nggak boleh langsung tunjuk satu bank kan, nggak boleh. Cuma Bank Jateng atau PT SMI nggak boleh, tapi harus ada beberapa pembanding, komparasi, sehingga nanti
akan dihasilkan lembaga ya pembiayaan maupun perbankan yang kredibel, yang bonafit dan menguntungkan untuk pemerintah Kabupaten Blora. Mungkin bunganya sedikit, cicilannya mudah, dan yang pasti adanya efisiensi untuk pembangunan infrastruktur ya itu kan jadi minim memang, dan baik itu Kementerian PU juga dikurangi pusat, sehingga Blora biasanya dapat dak banyak, Randu Blatung Kesas, Wulung Klatak di Kecamatan Randu Blatung dan Jati kayak gitu kan. Tahun ini mungkin kita bisa nggak dapat ya. Iya, tahun kemarin memang luar biasa. Kan, ya karena ada lobby-lobby Pak Bupati, ada Pak Agus Andrianto juga membantu. Saya rasa tahun ini kita mungkin agak berat. Oleh karena itu APBD juga disisir untuk sekian persen juga kita atur untuk adanya efisiensi, termasuk tidak bisa kita cairkan semua kan. Nah, sehingga karena akhirnya apa yang dilakukan tentunya pembangunan infrastruktur di Blora akan minim, tapi akan tetap banyak karena ada pinjaman. Tapi tidak apa-apa, itu langkah yang baik. Sudah kita setujui bersama, dan Blora infrastruktur tadi kata kuncinya tahun ini akan tetap bagus. Targetnya yang tahun ini kita mungkin 60% kondisi jalan baik, adanya pinjaman daerah minimal 70% infrastruktur khususnya jalan akan baik. Jenengan selaku pemangku jabatan di lingkungan DPRD wakilnya rakyat tentu patut bersyukur. Saya saja selaku warga Blora bersyukur kalau kemarin itu tidak ada terjadi didilan antara eksekutif dan DPRD persetujuan utang. Dengan adanya efisiensi, saya nggak bisa membayangkan Blora itu mau bangun apa. Kebetulan ini kan program prioritasnya beliau, Pak Arief ini kan jalannya jadi halus. Ini infrastruktur ini kayak apa ya? Mungkin terkait yang dana alokasi khusus memang ada pemotongan. Kalau memang ada rencana-rencana pembangunan jalan yang skemanya semula dari infrastruktur jalan, kalau tidak terlaksana barangkali ini warga masyarakat kan perlu untuk memaklumi. Mudah-mudahan efisiensi ini di tahun ini Pak Sis. Kita sudah 2 kali ini podcast, mudah-mudahan senang sekali mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya untuk masyarakat Blora. Barangkali ada tutur kata saya yang saya sengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Sekali lagi, urip harus bermanfaat bagi lingkungan sekitar, bagi masyarakat sekitar. Sekian pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.